beberapa film superhero diketahui tidak sesuai ekspektasi pihak rumah produksi yang membuat film tersebut akhirnya harus merugi. Dalam 2 dekade terakhir perkembangan film untuk genre superhero atau adaptasi buku komik memang sedang sangat pesat. Meskipun begitu, nyatanya tidak semua film berhasil mendapatkan pemasukan yang besar atau sesuai ekspektasi pihak rumah produksi. Sebagian film superhero tersebut justru merugi. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Black Adam. Black Adam menjadi film superhero blockbuster paling merugi lainnya. Film superhero ini menjadi proyek ambisius dari Dwayne Johnson saat itu di mana sang aktor bahkan mengatakan bahwa film ini akan mengubah hierarki dari kekuatan yang ada di DC Universe. Sayangnya, ekspektasi tersebut nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi di mana para penonton justru kurang begitu ditanggapi positif oleh banyak orang. Sebenarnya, total pendapatan filmnya dari seluruh dunia mencapai $393 juta Amerika. Angka ini dianggap tidak terlalu buruk oleh pihak Warner Bros. Namun, tetap pendapatan ini dianggap membuat pihak rumah produksi merugi. Budget produksi film Black Adam sendiri diketahui mencapai kurang lebih $200 juta Amerika yang mana angka tersebut belum termasuk angka untuk biaya promosi filmnya. Menurut laporan dari Variety pada 2022 kemarin disebutkan bahwa terlepas di atas kertas jumlah pendapatannya sangat besar namun, WB merugi hingga $100 juta Amerika. Pasalnya, untuk bisa meraih keuntungan filmnya perlu meraih lebih $400 juta Amerika. Parahnya lagi adalah Dwayne justru terlibat drama di balik layar dengan para petinggi Warner Bros. 2. Wonder Woman 1984. Masih dari DC Extended Universe, film Wonder Woman yang rilis pada tahun 2017 menjadi sebuah fenomena baru yang mana film superhero wanita berhasil meraih kesuksesan besar. Gal Gadot dianggap berhasil memerankan Diana Prince terlepas dari kontroversi mengenai asal-usulnya. Kesuksesan tersebut membuat Patty Jenkins dan tim kemudian mempersiapkan diri menghadirkan sekuelnya setelah mendapatkan lampu hijau dari WB. Berjudul Wonder Woman 1984, filmnya menghadirkan perjalanan hidup dari Diana Prince pasca kehilangan Steve Trevor saat Perang Dunia. Ketika Diana dianggap sudah pasrah dengan situasi tersebut, sosok Maxwell Lord akhirnya muncul memberikan harapan kepada Diana. Namun, nyatanya hal ini justru membuat kekacauan besar di dunia. Bahkan, dalam filmnya Diana harus berhadapan dengan sosok Cheetah alias Barbara Minerva. Film Wonder Woman 1984 sebenarnya sempat menjadi polemik untuk dirilis di layar lebar atau di platform streaming milik mereka, HBO Max. Hal ini mengingat pandemi COVID-19 yang melanda pada 2020 di mana filmnya rilis. Akhirnya, mereka pun merilis filmnya secara bersamaan baik di bioskop ataupun platform streaming di mana filmnya hanya mendapatkan pemasukan sebesar $166 juta Amerika dari budgetnya yang mencapai $200 juta Amerika. 3. The New Mutants. Rumah produksi Fox sepertinya memang terlalu terburu-buru dalam menghadirkan film The New Mutants yang mana hal ini banyak dituduhkan kepada filmnya. Pasca berhasil diakuisisi oleh Disney pada 2017 kemarin, pada akhirnya rumah produksi Fox harus segera memberikan berbagai hak cipta yang mereka miliki, termasuk para mutant Marvel. Namun, sebenarnya, mereka masih memiliki berbagai proyek film yang siap diproduksi. Salah satu proyek yang mereka akan hadirkan adalah The New Mutants yang ceritanya sendiri berfokus pada sosok para mutant muda. Rilis pada tahun 2020 kemarin, film The New Mutants tidak memberikan kesan baik bagi kritikus film dan juga pihak lainnya. Filmnya juga diketahui sempat menghadirkan skor yang rendah di situs rating film. Sedari awal film ini memang sudah dilanda berbagai masalah besar,
The New Mutants sering mengalami kendala mulai dari proses produksi, proses penulisan ulang skrip, pengambilan gambar ulang, dan akhirnya pandemi COVID-19 pun melanda. Penundaan perilisan juga dianggap jadi salah satu biang keladi dari masalah besar dari film ini. Filmnya sendiri diketahui hanya mendapatkan kurang dari 50 juta dolar Amerika. Bahkan, saat malam pembukaan filmnya diketahui The New Mutants hanya mendapatkan 7 juta dolar Amerika. Banyak yang menganggap jika pihak Marvel Studios perlu untuk melakukan reboot terhadap film tersebut karena masih ada potensi yang tersimpan. 4. The Suicide Squad. Pasca kegagalan dari film Suicide Squad garapan David Ayer, pihak WB kemudian melakukan remake dari filmnya di mana James Gunn duduk sebagai sutradara untuk film baru tersebut. Seperti yang sudah diketahui bahwa DC Films memutuskan untuk menunjuk James Gunn sebagai produser untuk jagat sinematik baru mereka. DC Films memutuskan untuk melakukan reboot dari DCU menjadi DC Universe, namun, sebelum jagat sinematik tersebut dihadirkan, mereka masih menghadirkan berbagai proyek film di mana salah satunya adalah The Suicide Squad. Mayoritas dari karakter di film sebelumnya seperti Rick Flag Jr., Amanda Waller, dan Harley Quinn kembali muncul dalam film tersebut. Tidak lupa juga James Gunn banyak menghadirkan karakter underrated yang bahkan mungkin tidak dikenal oleh banyak fans seperti Polka Dot Man. Sayangnya, film tersebut juga tidak bisa memenuhi ekspektasi dari banyak pihak termasuk para fans. Diketahui bahwa film The Suicide Squad menghadirkan budget produksi yang fantastis sebesar 185 juta dolar Amerika. Namun, jumlah pemasukannya sendiri hanya 1,674 juta dolar Amerika. Menurut laporan dari The Numbers, hal ini membuat pihak Warner Bros. akhirnya harus mengalami kerugian hingga 1,195 juta dolar Amerika. 5. The Marvels. Film superhero blockbuster paling merugi yang terakhir adalah The Marvels. Selain Black Adam dan The Flash, film The Marvels juga diketahui harus mengalami kerugian hingga ratusan juta dolar Amerika. The Marvels adalah sequel dari film Captain Marvel yang rilis pada 2019 kemarin, di mana filmnya dianggap menjadi jembatan untuk film bagian kedua Avengers Infinity War, yaitu Avengers Endgame. Captain Marvel diketahui berhasil mengantongi hingga lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Namun, hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan film The Marvels, di mana filmnya hanya mendapatkan pemasukan total 1,997 juta dolar Amerika. Padahal, budget yang dihadirkan sendiri adalah 274,8 juta dolar Amerika. Jumlah pemasukan tersebut sebenarnya lebih banyak dari luar Amerika karena dari pendapatan domestik sendiri filmnya hanya mendapatkan 84,5 juta dolar Amerika. Hal tersebut menjadikan The Marvels sebagai film MCU pertama yang tidak berhasil mendapatkan pemasukan 100 juta dolar untuk domestik. Secara keseluruhan sendiri, The Marvels dianggap sebagai film yang membuat Disney dan Marvel Studios harus rugi sangat banyak, hingga lebih dari 200 juta dolar Amerika. Kontroversi dari Brie Larson sebagai Captain Marvel dan kontroversinya di belakang layar membuat banyak orang yang memboikot filmnya. Meskipun tren film superhero atau adaptasi buku komik menjadi hal yang menjanjikan bagi pihak rumah produksi, namun nyatanya ada beberapa film yang akhirnya harus merugi. Sebagian memang harus merugi karena cerita yang buruk, namun sebagian lainnya karena kontroversi di balik layar.